yang lalu, waktu kami masih berdosa, Engkau mau untuk mengasihi kami. Bahkan waktu kami masih melawan Tuhan, Engkau yang memilih dan memberikan anugerah keselamatan itu bagi kami. Sehingga kami semuanya sadar bahwa kami tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa kami sendirian. Kami membutuhkan Engkau dan benar-benar hanya Engkau saja, Allah yang beranugerah itu, yang mampu menyelamatkan hidup kami. Biarlah ini menjadi fondasi dasar kehidupan kami, bahwa kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau saat ini kami diizinkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan demi ketaatan, itu bukan karena kami menginginkan sesuatu dari Engkau, tetapi karena Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Ketika kami ingin mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, itu juga lahir karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami ingin mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan yang terbaik kalau kami tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kami sadar ini waktu yang sangat berharga bagi kami, untuk kami bisa menenangkan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui mulut lidah hamba-Mu yang begitu terbatas ini. Juga Tuhan berbicara kepada jemaat Tuhan yang terbatas, dan kami benar-benar mengandalkan Roh Tuhan untuk kami bisa mengerti, meyakini, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi semua. Bersukacita ya hari ini. Ya, ada yang ngantuk? Ada yang tidak ngaku maksudnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kembali kita bisa berbakti bersama-sama. Waktu kita memuji Tuhan, berdiri bersama-sama, itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Karena kita tahu kita dipersatukan seperti ini, itu bukan karena usaha kita, tapi karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang akhirnya mempersatukan kita sekalian. Nah Bapak Ibu, hari ini kita masuk di minggu yang kedua di bulan November ya. Hari ini hari apa? Minggu ya, besok hari? Ya, ini anak TK Pengharapan juga tahu ya, saudara ya. Tapi tadi saya mendengar di sana ada yang menyebut besok adalah hari pahlawan ya. Ada yang ingat enggak besok hari pahlawan? Baru ingat ini Pak ya, saya juga baru tahu kalau sekarang tanggal 9 November gitu ya. Besok tanggal 10 November, Hari Pahlawan, ini menjadi ikonnya Surabaya ya. Karena peristiwa yang melatar belakangi Hari Pahlawan ini itu terjadi di Surabaya, di hotel, apa saudara? Majapahit sekarang saudara ya. Dulu namanya hotel, wah luar biasa ya. Habis Google semua kayaknya ya. Hotel Yamato, saudara. Nah, ada satu semacam pepatah yang sering digaungkan ketika ada Hari Pahlawan atau peringatan besar kemerdekaan dan lain sebagainya, yaitu jas merah. Wah, kalau sekarang saya pakai jas biru, saudara ya. Kalau jas merah biasanya kelanjutannya apa? Gak tahu, saudara ya. Berarti gak cukup terkenal ini quotes-nya ini ya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan mantan terindah. Bukan ya. Pastinya adalah pahlawan gitu ya. Jangan melupakan pahlawan, jangan melupakan sejarah. Itu sebabnya hari ini kita nggak bahas sejarah Indonesia, lalu dulu bagaimana perobekan dan lain sebagainya ya, perobekan bendera, tidak. Tapi kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lagi-lagi yaitu sejarah penebusan manusia dari kisah perjanjian lama. Nanti puncaknya tanggal 25 waktu kita Natalan. Tapi sepanjang November dan Desember seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas semua peristiwa tokoh yang ada di perjanjian lama. Nah hari ini kita masuk ke seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal, yaitu bernama Nuh. Saya mengajak kita semua untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Ada di slide, saya membaca ayat ganjil, ibu bapak membaca ayat yang genap.
Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Saya memulainya di ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, jemaat, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kisah Nuh sangat-sangat terkenal. Biasanya guru-guru sekolah minggu paling bersemangat ketika menceritakan kisah ini, karena ada air bah yang begitu besar. Biasanya anak-anak Indria diajak, wah karena begitu besar, ayo kita bergoyang-goyang gitu saudara ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, teksnya itu begitu mengerikan sekali. Jadi sangat jauh dari biasanya dengan sukacita begitu ya. Kalau kita menghayati teksnya pada masa itu, kejadian pada masa itu sangat-sangat mengerikan karena tidak ada satupun yang hidup di luar yang ada di dalam bahtera. Jadi ini kalau saudara melihat tsunami itu sudah ngeri, ini mungkin berpuluh-puluh kali lipat kengeriannya, karena dikatakan seluruh permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Nah saudara, tapi saya tidak ingin kita fokus pada air bahnya ya. Nanti kita akan, sebenarnya ada beberapa yang saya akan bahas di sana, tetapi saya ingin fokus kita ada di perikop ini untuk kita bisa mengerti sejarah penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Nah saya tidak ingin langsung masuk kepada Nuh, tapi saya ingin menjelaskan dulu ada semacam benang merah. Tadi Pak Oni juga mengatakan benang merahnya sama-sama semua bekerja ya di kelompok NGD. Nah sekarang benang merah yang menghubungkan teks kita minggu lalu, Kejadian pasal yang ketiga, dan teks kita saat ini Kejadian pasal 6, itu ada Kejadian 4, 5, baru kita masuk ke 6. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sejarah penebusan Allah itu, sekalipun nanti puncaknya dalam Yesus Kristus, sekali lagi, puncaknya penggenapan sempurnanya ada di dalam Yesus Kristus, tapi Allah itu bekerja satu persatu. Sekali lagi seperti yang minggu lalu saya katakan, poin khotbah saya nomor 2, anugerah Allah itu ada di dalam sebuah proses. Dan proses itu bukan begini, wah ini tidak mengerjakan apa-apa, nanti tiba-tiba Yesus gitu. Tidak, tapi Allah mengerjakan sedikit demi sedikit, setiap proses demi proses, generasi demi generasi, Allah bekerja di balik semua peristiwa itu. Nah saya ingin memulai dari Kejadian pasal yang keempat, karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka Tuhan mengadakan permusuhan ya, antara ular dan keturunan perempuan. Nah, keturunan berikutnya anaknya Adam bernama siapa? Sudah ada di sana, pasti bisa jawab ya. Kain dan Habel ya. Bukan Ishak dan Ishak Yakub bukan ya. Itu keturunan Abraham nanti. Ini Kain dan Habel. Kita semuanya tahu ceritanya, Kain membunuh Habel. Tapi kita perlu jujur saudara, bahwa sebenarnya Kain dan Habel itu semacam mewakili dua keturunan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Pelan-pelan ya saya, Kejadian pasal yang ketiga tadi ada keturunan ular, si jahat, ada keturunan perempuan. Di Kejadian 4, waktu anak Adam itu disebut sebagai Kain dan Habel,
sebenarnya Kain itu mewakili keturunan ular atau si jahat. Sedangkan Habel mewakili keturunan perempuan. Saudara, saya tidak mengarang karena itu dituliskan di dalam Alkitab yang sama, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-12. Saya menolong membacakan. Di ayat ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya Kain membunuhnya, yaitu membunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kalau menurut teks ini kita harus jujur bahwa dua keturunan Adam ini, yaitu Kain dan Habel, merupakan perwakilan dua pribadi yang disebut di Kejadian 3 ayat 15, yaitu keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan kalau kita memperhatikan 1 Yohanes 3 ayat 10, biasanya kan begini ya, kalau saya tanya dulu, Kain itu kenapa membunuh Habel? Biasa jawabannya apa? Iri, ya. Kenapa dia bisa iri? Karena persembahannya ditolak, si Habel persembahannya diterima. Kenapa persembahan Kain ditolak? Karena nah ini yang sering terjadi ya. Nah saudara, saya ingin disclaimer dan memberikan pembenaran. Kain itu persembahannya ditolak bukan karena persembahannya tumbuh-tumbuhan. Memang Tuhan sudah ngasih peraturan persembahannya harus daging korban. Yang biasa kita makan enak itu ya. Apakah sudah ada? Ini baru keturunan kedua. Belum ada peraturan yang sedemikian rupa. Jadi kalau Kain memberikan tumbuhan lalu persembahannya ditolak, itu salah, konsep yang salah yang mungkin selama ini kita pikirkan dan kita sering ajarkan kepada anak-anak. Itu konsep yang salah. Kain ditolak persembahannya oleh Tuhan karena hatinya jahat. Dan waktu Kain membunuh Habel, itu bukan premisnya begini. Karena Kain membunuh Habel, maka dia disebut jahat. Seperti kayak gini, ada orang mencuri, maka orang ini dilabeli jahat. Bukan, kebalik saudara. Kain ini dari sononya sudah jahat, dikatakan dia apa? Berasal dari si jahat. Segala perbuatannya jahat, maka dia membunuh Kain. Jadi dari membunuh Habel, maaf ya, membunuh Habel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat di dalam Kejadian yang keempat, dua perwakilan dari keturunan ular dan keturunan perempuan sebenarnya muncul. Dan Kain membunuh Habel berarti kalau Habel adalah keturunan perempuan dan dia mati di tangan Kain, berarti pertempurannya selesai. Masuk akal enggak? Permusuhannya selesai karena Kain, perwakilan dari ular, mengalahkan siapa? Habel, keturunan perempuan. Sudah kalah. Tetapi menariknya, di Kejadian pasal yang keempat bagian bawah dan Kejadian pasal yang kelima, kita akan bisa melihat dua garis keturunan. Silahkan dilanjutkan. Yaitu keturunan Kain, tapi di Kejadian 5 ada keturunan siapa? Set. Dan di dalam Kejadian 4 ayat 25 dituliskan Adam bersetubuh dengan Hawa, maka lahirlah Set. Lalu ada kata penting berikutnya, sebagai pengganti Habel. Jadi Set ini bukan menggantikan keduanya, karena dua-duanya hilang saudara. Habel mati, Kain, saudara tahu apa yang terjadi kepada Kain? Dia diusir dari taman. Ya kalau saudara baca ya di Kejadian yang pasal yang keempat, dia diusir dari taman. Tetapi kelahiran Set tidak dikatakan menggantikan Kain dan Habel atau Kain saja, tapi dikatakan menggantikan Habel. Saudara bisa melihat bagaimana Allah membangkitkan Set untuk terus meneruskan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan saudara percaya atau tidak, garis keturunan Yesus Kristus, nenek moyang Yesus Kristus itu lahir dari Set.
Dari Set lahirlah Nuh. Ya, ini jangan dipikir Set lalu melahirkan Nuh ya. Itu masih ada banyak keturunan, baru nanti muncullah Nuh. Dari Nuh lahir Abraham, dari Abraham lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub nanti kemudian ada Yehuda. Nanti kita bahas juga di minggu yang keempat Yehuda. Lalu ada Daud dan sampailah kepada Kristus. Jadi saudara bisa melihat sekali lagi ada benang merah sejarah penebusan dan siapa yang berkarya di balik semuanya adalah Allah sendiri. Dia membangkitkan Set untuk meneruskan permusuhan antara ular dan perempuan dan kita tahu semuanya Yesus lahir dari garis keturunan Set. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa semakin melihat ya, ada Alkitab itu tidak terpisahkan gitu ya. PL kadang ada yang wah ini ngomongin ini ngomongin ini. Mungkin tema-tema kecilnya bisa berbeda. Tetapi tokoh besarnya cuma satu, yaitu Allah yang menggenapi rencananya sampai pada klimaksnya di dalam Yesus Kristus. Dan sekaligus awalan ini akan menolong kita memahami teks Kejadian pasal yang ke-6. Sekali lagi, kalau kita sudah memahami ini, kita akan lebih mudah untuk mengerti apa yang dimaksud dalam Kejadian pasal yang ke-6. Sebagai informasi, Kejadian 6 adalah salah satu teks Alkitab yang sangat sulit untuk ditafsirkan, karena di sana ada orang-orang raksasa. Tadi saudara sudah membaca itu ya. Ada yang orang raksasa di sini? Tidak ada saudara ya. Semuanya normal semua. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam teks kita yaitu Kejadian pasal yang ke-6. Kalau coba sekarang saudara buka Alkitab saudara atau HP saudara, saudara baca ayat yang pertama dan kedua, jangan dilanjutkan dulu, minta tolong teman-teman Mulmed. Kalau saudara membaca Kejadian 6 ayat 1 dan 2 atau mau melanjutkan 3 dan 4, secara sekilas saudara mengalami kebingungan atau enggak? Silahkan saudara melihatnya. Jangan lihat saya saudara, enggak ada di slide juga enggak ada. Coba buka Alkitabnya, Kejadian 6, 1 sampai 4. Saya perlu berulang kali untuk bisa mengerti apa yang dimaksud oleh teks ini. Karena teksnya secara jujur ini sangat sulit sekali untuk dimengerti. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, kalau saudara mengalami kebingungan, mari kita bingung bersama-sama saudara ya. Nah, ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan betapa besarnya kejahatan manusia. Nah, saya langsung menuliskan di sana ya, supaya tidak bingung, yaitu perkawinan campur antara keturunan Kain dan keturunan Set. Padahal di teksnya tidak ada kata Kain dan tidak ada kata Set. Tetapi kita bisa mengerti dari mana? Mari kita baca pelan-pelan saudara ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka, saya langsung menuliskan, mereka di sana adalah keturunan Kain, lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah, saya menuliskan dalam kurung, yaitu keturunan Set, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi ada yang disebut sebagai anak-anak Allah dan ada yang disebut sebagai mereka, yaitu keturunan Kain. Nah saudara, ini sifatnya tafsiran. Kalau saudara mencari ini di berbagai macam sumber, saudara akan menemukan banyak sekali tafsirannya. Ada yang mengatakan anak-anak Allah ini adalah malaikat. Cukup banyak yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Lalu disebut apa yang mereka di sana? Dia menyebut ya anak manusia. Maka Kejadian 6 ini dipahami sebagai pernikahan antara malaikat dan manusia. Maka lahirlah orang-orang yang disebut raksasa besar ya di bagian ayat berikutnya. Tapi saya secara pribadi tidak setuju dengan tafsiran itu, karena saya mempercayai ini adalah tentang perkawinan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Dan itu jahat di mata Allah, karena sejak semula bahkan itu dijadikan sebuah permusuhan. Lalu lahirlah anak, ya, lahirlah keturunan yang jahat. Silahkan dilanjutkan. Nah, karena mereka tadi melihat anak-anaknya Kain itu cantik-cantik, maka keturunannya Set ini mengambil istri.
Lalu kemudian mereka bersetubuh dan akhirnya lahirlah keturunan yang jahat. Ya, saudara bisa melihat itu di ayat yang keempat, ada di slide LCD. Bahkan dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara ingat kalimat ini mirip dengan apa yang ada di dalam 1 Yohanes. Bahwa keturunan Kain itu akan melahirkan kejahatan. Semua yang dilakukan itu adalah kejahatan. Maka ketika keturunan Set dan Kain itu bercampur, dihasilkan dari perkawinan campur, maka mereka menghasilkan kejahatan yang sedemikian rupa. Nah, lalu apa yang dimaksud, Pak? Kok ada orang-orang raksasa di sana, lalu ada yang disebut kenamaan, secara khusus yang saya kasih lingkaran itu, saudara ya. Nah, saudara, mengapa saya menafsirkan ini sebagai anaknya Kain dan Set, dan ini adalah tentang kejahatan? Karena kata orang-orang raksasa itu memakai bahasa Ibrani namanya Nephilim, saudara. Nah, Nephilim ini tidak harus ditafsirkan sebagai fisik yang besar, tidak. Di dalam teks Ibraninya, Nephilim itu berarti penyerang, bandit, perampok. Jadi yang dimaksud besar dan raksasa bukan fisiknya, tapi kejahatannya. Dan ini sesuai dengan konteks ayat itu yang berbicara tentang kejahatan manusia. Karena begitu besar kejahatan manusia, maka Allah menurunkan air bah. Bahkan kejahatannya itu dikatakan kenamaan ya, orang-orang yang kenamaan di sana. Orang itu kalau sudah lihat ya keturunannya mereka, orang akan bisa langsung tahu bahwa itu keturunan yang jahat. Gitu loh saudara ya. Jadi maksudnya kenamaan di sana dia memang terkenal jahat. Dan itulah yang menunjukkan, yang melatar belakangi kemarahan Allah. Bahkan dikatakan di dalam teks kita tadi, Allah menyesal, diulang 2 kali, menciptakan manusia di muka bumi ini. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat ada besarnya kejahatan manusia yang melatar belakangi amarah Tuhan. Sehingga dia menghukum manusia dengan menurunkan air bah. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, dalam situasi seburuk inilah, Allah memberikan anugerahnya melalui seseorang yang bernama Nuh. Ayat yang saya akan bahas, ayat 8 itu ayat yang sangat singkat sekali di antara ayat lainnya. Tapi ayat yang sangat singkat ini juga seringkali dilewati oleh guru-guru semuanya. Oleh pengajar, oleh kita semuanya, ayat ini seringkali hanya dilewati. Berapa banyak di antara kita yang dulu pernah mendengar, diajar begini, maka teladanilah Nuh. Nuh itu hidup tidak bercacat. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Nuh itu orang top, jempol itu 4 seakan pakai jempol kaki, saudara ya. Maka teladanilah Nuh, berbuatlah baik supaya diselamatkan. Berapa banyak di antara kita yang sering mendengar berita itu? Karena apa? Karena di teks ayat 9, ini ayat 8 yang saya tuliskan, ayat 9 memang dikatakan Nuh itu hidup benar, Nuh itu tidak bercela, dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Lalu di ayat pasal yang ke-7 ayat pertama, memang saudara akan melihat kualitas kehidupan Nuh yang sangat baik. Saudara akan melihat itu. Tetapi itu bukan konklusi. Sehingga dikatakan Nuh diselamatkan karena perbuatan baiknya. Karena di ayat 8, Allah sudah bilang, di tengah kebobrokan manusia, aku memberikan kasih karunia kepada Nuh. Saudara nangkep kasih karunia ya? Kasih karunia itu kita tidak layak, maka kita diberi. Kalau kita merasa layak, berarti itu bukan kasih karunia, itu upah, saudara. Karena kita melakukan sesuatu, maka Tuhan memberikan sesuatu. Tapi teksnya tidak bilang begitu. Teksnya bilang, di tengah kebobrokan manusia, aku memberikan kasih karunia kepada Nuh. Jadi Nuh tidak diselamatkan karena moralnya baik, tetapi karena kasih karunia-Nya. Bukankah nada ini mirip dengan Kejadian 3 yang saya bahas minggu lalu? Kebaikan Tuhan selalu mendahului keadilannya.
Kebaikan Tuhan selalu mendahului perintahnya. Anugerah Tuhan selalu mendahului ketaatan kita. Maka tadi sudah diulang berkali-kali oleh kelompok NGD ya. Kalau saat ini saya bisa melakukan kebaikan, itu karena siapa? Allah. Semua karena anugerahnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita semacam ini adalah berita yang sangat sulit kita semuanya terima. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini yang punya filosofi kehidupan, kalau you belum kasih sesuatu, maka you tidak layak mendapatkan. You harus kasih sesuatu dulu baru kamu akan dikasih. Saudara, dunia ini semua begitu saudara. Kita dapat gaji, you harus lakukan dulu kerja kan. Makanya gajian itu tanggal tua atau tanggal muda. Banyak yang tanggal muda ya. Kalau saya tanggal tua saudara ya, tanggal tua di gereja ini ya kasihnya. Ada orang yang kamu kerja dulu pasti ya, baru diberikan sesuatu. Saudara, nangkep ya? Dunia ini mengajarkan kepada kita, kita harus melakukan sesuatu, maka kita dapat sesuatu. Tetapi kasih karunia berbeda. Dia kasih terlebih dahulu untuk memampukan kita mengerjakan kebaikan. Dan ini yang membuat kekristenan sangat berbeda dengan agama yang lain. Kalau kekristenan seperti filosofi dunia, gak ada bedanya kok. Saya sedang ikut satu akademi namanya Apologetika Indonesia. 3 minggu intens, setiap malam selalu ada materi. Jadi saya cukup lelah beberapa minggu ini karena harus 3 jam minimal 1 hari menyediakan untuk belajar itu. Saya semakin menyadari bahwa kekristenan memang berbeda dari yang lain. Memang benar-benar berbeda, radikalnya benar-benar berbeda. Karena keselamatannya tidak didasarkan pada perbuatan, tetapi pada anugerah Allah. Kalau kita sampai saat ini bisa ada, menyembah dan memuji Tuhan, melakukan ketaatan seperti yang Nuh lakukan, itu semua karena anugerahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya bilang begitu? Nuh sebenarnya juga tidak benar-benar suci. Lupa kan Alkitab bilang dia tidak bercela, ya. Dia seperti kalau kita berhenti di sini gambarannya itu seperti seorang yang sangat sempurna gitu, saudara ya. Mari kita lihat saudara, apa yang Nuh lakukan setelah air bah surut. Ya, air bah surut. Air bah itu berapa lama? 40 hari, 40 malam hujannya. Lalu sampai airnya surut itu 150 hari, betul ya? 150 hari, artinya setengah tahun saudara. Lalu surutlah air itu, Nuh turun. Apa? Ada yang tahu Nuh melakukan apa? Memberikan korban. Ya, saudara. Menarik ya. Waktu dia sudah diselamatkan, air bahnya surut, Nuh memberikan korban. Masih baik bukan? Oh masih saudara. Tapi saudara tengok Kejadian pasal yang ke-9. Bacaan kita kemarin hari Sabtu, ayat 21. Apa yang dilakukan Nuh? Ada yang sudah baca? Kejadian 9:21. Itu tidak lama dari dia mempersembahkan korban kepada Allah. Apa yang dilakukan Nuh? Dia mabuk sampai telanjang. Pahlawan iman semacam apa yang mabuk sampai telanjang? Apakah layak dia dibenarkan karena perbuatannya? Perbuatan yang mabuk sampai telanjang. Di poin ini saya ingin mengatakan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna selain Yesus Kristus. Tidak ada satupun manusia, tokoh di Alkitab sebesar apapun dirinya yang tidak bermasalah dengan dosa. Hanya Kristuslah yang tidak bermasalah dengan dosa. Itu sebabnya hanya Kristuslah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kalau Nuh kita percaya dia tidak bercela, dia suci, dia nggak ada dosa sama sekali, berarti Nuh bisa jadi juru selamat kita. Tapi karena Nuh sama-sama berdosa, Abraham berdosa, Ishak berdosa, Yakub berdosa, Paulus berdosa, saya dan saudara berdosa, maka kita hanya bisa selamat karena Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksud anugerahnya. Dan saudara perlu berhati-hati. Kita seringkali mengatakan, ya karena ketaatan maka dia selamat. Saudara, kita selamat hanya karena anugerah, bukan karena ketaatan. Sekali lagi ya, saya selalu sering disalahpahami bahwa saya mengajarkan cheap grace, anugerah yang murahan. Bukan, saya tidak sedang mengajarkan cheap grace, anugerah yang murahan. Tapi saya sedang ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Injil yang murni itu lahir mengatakan keselamatan karena anugerah. Tidak ada kontribusi kita. Itu Injil yang murni. Maka saya mengatakan di kalimat berikutnya saudara. Dari Tim Keller dia mengatakan begini. Silahkan dilanjutkan. Sebagai
sebagian orang menolak Allah melalui dosa. Benar. Orang yang hidupnya tidak peduli kebenaran, menikmati dosa sepanjang hidupnya, dan tidak pernah bertobat, sekalipun dia sudah dibaptis, saya mengatakan dia akan mati binasa. Benar, orang menolak Allah karena dia berdosa. Tetapi sebagian lagi, melalui kebaikan mereka, dia juga menolak Allah. Bagi yang kedua adalah orang-orang legalisme yang menganggap perbuatan baik bisa menyelamatkan diri kita. Maka saudara, keduanya sama-sama menolak anugerah, hanya dengan beda cara saja. Yang satu pakai dosa, menikmati dosa, yang satu pakai perbuatan, mengandalkan perbuatannya. Orang-orang semacam ini selalu berkata, ya kalau hidup gak kudus maka gak akan selamat. Kalau gak sempurna gak akan selamat gitu ya. Biasanya pakai ayat apa? Karena Bapa sempurna maka kita juga harus sempurna. Maka orang-orang macam ini berkata gak sempurna maka gak selamat. Saya yakin kalau kita pakai pedoman itu tidak ada yang bisa selamat. Di antara kita tidak ada yang bisa sempurna, saudara. Sekali lagi, di antara kita tidak ada yang pernah bisa sempurna. Maksud teks itu yang berkata maka Allah adalah sempurna, maka kita harus sempurna, itu adalah perintah. Bedakan perintah dan identitas, saudara ya. Kalau kita diperintahkan Tuhan untuk sempurna, betul atau betul? Make sense atau enggak? Make sense, saudara. Masuk akal. Dan kita harus berjuang untuk sempurna. Tetapi percayalah, di tengah segala perjuangan kita tidak akan pernah sempurna, saudara. Dan itu sebabnya anugerah Allah, kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan saya dan saudara. Maka kita harus seimbang. Jangan sampai kita menjadi orang yang antinomianisme seperti yang saya katakan ya. Gak peduli aturan, gak peduli kebenaran, dosa. Tapi jangan sampai kita mengandalkan perbuatan untuk keselamatan. Maka Tim Keller mengatakan begini, saudara. Ketika kita perlu diselamatkan bukan hanya dari dosa-dosa kita, tetapi juga dari keinginan untuk diselamatkan oleh kebaikan kita sendiri. Maka kita semuanya tidak boleh ada yang mengatakan ya karena saya layak, karena saya cukup melakukan kebaikan tertentu sampai pada level tertentu maka saya layak diselamatkan. Salah, semua karena anugerah Tuhan. Tetapi di poin kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa anugerah Tuhan itu selalu mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Anugerah itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Yang betul seharusnya anugerah itu membuahkan ketaatan. Itu tidak bisa dipisahkan. Anugerah toh aja nggak usah ketaatan. Nggak bisa, itu bukan kekristenan, saudara. Kalau kita hanya berbicara anugerah dan kasih karunia saja, tapi tidak pernah berjuang untuk hidup taat, hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan, itu bukan kekristenan. Saya tidak tahu itu agama apa. Kekristenan adalah anugerah yang melahirkan ketaatan. Maka dari kita semuanya yang sudah menerima kasih karunia seharusnya hidup menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Ada banyak karakteristik yang kita bisa pelajari dari Nuh, saudara ya. Sekali lagi ya, ada banyak. Tapi kalau saya bahas satu-satu mungkin ini bisa menjadi satu khotbah tersendiri. Secara spesifik bahas ketaatannya Nuh. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan satu saja, bahwa ketaatan Nuh itu berakar pada imannya, bukan sekedar kewajibannya. Saudara bisa melihat itu di ayat yang ke-9. Jadi setelah dapat kasih karunia, ayat 9 itu buahnya, yaitu Nuh dikatakan dia adalah seorang yang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Kata benar di sana itu menggunakan kata sadik yang artinya ketaatan berdasarkan iman. Awalnya saya bingung, apa yang dimaksud ketaatan berdasarkan iman? Lalu di dalam teks Ibrani 11 ayat 7, nah kita bisa mendapatkan pencerahan di sana. Di Ibrani 11 ayat 7 itu dikatakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi yang dimaksud ketaatan berdasarkan iman adalah waktu kita taat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Waktu kita taat itu bukan sekedar rutinitas. Waktu kita taat itu bukan karena kita takut Allah. Waktu kita taat itu bukan karena kita pengen dapat sesuatu dari Allah.
Tapi kita taat itu karena Allah pribadi, Allah sendiri. Maka kita taat Allah yang sudah berkorban bagi kita, maka kita melakukan ketaatan. Maka Bapak Ibu Saudara, Nuh itu waktu bangun bahtera, menurut saudara, apakah Nuh itu bangun bahtera karena iya nanti ini air bah, ya opo nasibku ya, nanti saya mati kayaknya. Kira-kira menurut saudara Nuh bangun bahtera karena itu atau bukan? Saya yakin kok bukan ya. Nuh membangun bahtera karena Allah yang memerintahkannya. Jadi waktu Nuh bangun bahtera bukan karena dia diselimuti ketakutan. Oh nanti mati bagaimana gitu ya. Atau nanti semua keturunannya mati bagaimana, bukan. Jadi ketaatan itu tidak boleh lahir dari ketakutan. Saudara nangkap yang saya maksud ketakutan ya. Ketakutan tuh orang yang ya tidak bisa tenang hidupnya karena dikejar-kejar sesuatu. Kalau nggak melakukan ini maka nanti akan begini gitu. Itu namanya bukan ketaatan sejati. Karena kalau ketaatan semacam itu sebenarnya itu untuk diri sendiri. Saya sering katakan itu ya. Kenapa untuk diri sendiri? Karena kita menghindari hukuman saja. Ada banyak orang taat karena pengen menghindari hukuman, gak pengen dihukum Allah. Ya itu sebenarnya untuk diri sendiri aja ya. Taat tapi supaya tidak dihukum. Atau sebaliknya taat karena pengen sesuatu dari Allah. Macam-macam sesuatunya. Dulu saya pernah kasih ilustrasi waktu kita ngasih persembahan perpuluhan itu seperti pemancing saudara ya. Ngasih umpan kecil tapi berharapnya apa? Besar. Tuhan saya udah ngasih perpuluhan ya. Kadang saya nggak 10 ya Tuhan, 10,99% saudara setelah saya hitung gitu ya. Kok tapi bisnisku nggak jalan-jalan saudara ya, kok nggak ada kenaikan gitu loh Pak bisnis saya gitu. Ya itu mancing aja saudara. Saya yakin itu bukan ketaatan ya, karena kita menginginkan sesuatu yang lebih besar. Bahkan kita menginginkan keselamatan, loh udah dikasih tahu Allah wong keselamatan tuh gratis kok, cuma-cuma lewat Yesus Kristus hanya melalui iman. Lalu saudara memakai ketaatan saudara untuk mendapatkan keselamatan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menuliskan begini. Ketaatan yang benar itu lahir dari relasi, bukan intimidasi maupun manipulasi. Intimidasi itu ditakut-takuti, manipulasi itu ingin dapat sesuatu yang lebih besar. Salah, dua-duanya salah. Karena yang benar ketaatan itu lahir dari relasi. Makanya disebut Nuh bergaul dengan Tuhan. Tanpa kita bergaul dengan Tuhan, taat kita itu hanya benar-benar karena iming-iming atau karena ancaman. Ketaatan sejati adalah ketika kita tidak lagi mendekati Tuhan demi mendapatkan berkat, bukan itu. Tapi kita mendekati Tuhan karena kita sadar berkat terbesar itu adalah Tuhan. Ya sudah nangkap ya kalimat ini ya. Waktu kita mendekati Tuhan itu bukan karena kita pengen berkat lebih, bukan. Tapi karena waktu kita mendekati Tuhan itu karena kita tahu berkat terbesarnya itu adalah Tuhan sendiri. Dan itulah yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita melakukan ketaatan. Ada satu quotes lagi yang saya tulis, ya ini saya menuliskan begini. Anugerah Allah itu tidak hanya memberi Anda hidup. Premis 1 itu tidak salah, itu benar. Tetapi juga mengubah hidup Anda. Benar tapi tidak cukup. Anugerah Allah itu memberi kita hidup. Saudara ingat, Yesus adalah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Benar. Anugerah Allah memberi kita hidup kekal. Bahkan tidak hanya nanti waktu akhir kehidupan kita, tapi sampai sekarang. Sejak dari sekarang kita sudah menerima anugerah hidup kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes 17, hidup kekal itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Jadi sekarang kita sudah menikmati hidup kekal itu saudara. Dan nanti pada puncaknya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Anugerah itu akan mengubah hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar memberi hidup, tapi mengubah hidup kita. Kekristenan sejati itu bukan saja tentang jaminan hidup kekal, tapi juga pertumbuhan merupa Kristus. Sekarang pertanyaannya, saudara ada di mana? Apakah sekarang saudara ada di titik yang tidak peduli dengan kebenaran? Saudara tidak peduli dengan Allah? Saudara melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan saudara sendiri? Dan saudara sambil bilang, oh, karena kan Allah sudah menebus dengan sempurna, gak perlulah jaga hidup. Mungkin ada di antara kita yang mungkin kelihatan begini baik saudara ya. Tapi ketika keluar dari gereja, saudara coba renungkan waktu di bisnis saudara, waktu di keluarga saudara, waktu saudara bertetangga, saudara itu mikir Allah atau enggak? Saudara itu ada pikiran, saya melakukan ini itu benar gak ya di mata Allah?
Waktu saya kerja begini, waktu saya ngomong sama bawahan saya, waktu saya ngomong dengan rekan sekerja saya, ada nggak pertimbangan Allah marah nggak ya? Allah itu seneng nggak ya saya ngelakuin ini? Ada nggak saudara? Kalau itu tidak ada sama sekali, nampaknya kita perlu mempertanyakan iman kita. Benarkah kita benar-benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau setiap hari kita tidak pernah memikirkan Allah dalam hidup ini. Kita tidak pernah memikirkan perasaan Allah. Saudara, Allah itu berperasaan, bukan barang saudara, bukan benda. Bahkan di teks kita Allah menyesal menciptakan manusia. Allah itu berperasaan. Maka hati-hatilah di dalam setiap tingkah laku kehidupan saya dan saudara. Karena itu bisa menyakiti hati Allah. Dan saudara, mungkin di antara kita ada yang merasa, Pak, benar, saya di sini itu ada di tengah keputusasaan. Saya merasa berdosa, saya merasa, bahkan saya pernah sampai merasa begini, saya itu tidak layak dicintai oleh Allah. Saya ada di titik terendah saya bergumul dengan dosa ini, dengan dosa itu. Saya berusaha untuk bangkit, tapi saya masih terjebak pada dosa ini. Dan saya rasanya ingin menyelesaikan hidup saya saja. Saya merasa hidup saya sudah terlalu berdosa sehingga tidak layak untuk menikmati kasih Allah. Mungkin saudara pernah ada di titik-titik itu. Tetapi saudara percayalah, kalau saudara ada di titik itu, saudara perlu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Di kacamata dunia, keputusasaan, merasa tidak layak, tidak bisa dicintai oleh Allah, mungkin itu akhir dari segalanya. Tapi saya rindu mengatakan, kalau saudara saat ini ada di titik itu, percayalah Tuhan sedang bekerja, menyadarkan bahwa saudara berdosa dan satu-satunya harapan hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan betapa besar anugerahnya dalam hidup kita. Maka seharusnya tidak ada yang terlebih besar atau terlampau besar yang kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan yang terbesar kepada saya dan saudara. Atau saat ini saudara sedang bertahan menghadapi penderitaan, menghadapi olokan, tertawaan dari orang-orang yang lain waktu saudara melakukan ketaatan. Saya yakin kalau kita benar-benar melakukan ketaatan, kita itu akan gak disukain orang, saudara. Sekarang kalau ada yang bilang bisnis itu jahat gitu ya, ya benar, bisnis itu jahat. Maka kalau kita memegang kebenaran, orang itu akan jahati kita, saudara. Saudara, dunia ini kejam, dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini dikuasai oleh filosofi yang keliru, saudara. Maka kalau kita memegang kebenaran, pasti kita tidak enak hidupnya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, kalau sekarang saudara enjoy dimanapun, senyum-senyum gitu ya saudara ya. Mungkin saudara bertanya, saudara sedang memegang kebenaran atau tidak? Biasanya yang gak pernah ada masalah, lancar terus hidupnya, merdeka terus hidupnya gitu ya. Mungkin kita sedang memegang kesalahan. Karena kalau kita memegang kebenaran, seharusnya dunia memusuhi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat terakhir yang saya kutip dari seorang tokoh, yaitu Sen Senjaya. Ini adalah tipologi sebagai penutup khotbah saya. Saudara, tipologi itu adalah penggambaran. Sederhananya begini, apa yang ada di perjanjian lama sebenarnya itu adalah dimaksudkan untuk menggambarkan nanti Yesus Kristus. Beberapa contohnya waktu Allah mengganti kulit tumbuhan, yang Adam itu diganti kulit binatang. Nah itu tipologi, nanti pengorbanan Yesus begitu. Lalu sebenarnya di dalam teks ini, bahtera itu merupakan tipologi dari Yesus. Sama halnya bahtera yang diterjang derasnya air bah untuk menyelamatkan Nuh. Yesus Kristus juga tenggelam dalam besarnya kemarahan Allah karena dosa supaya kita diselamatkan. Yang diterjang oleh air bah bukan Nuh, tetapi bahtera itu selama 200 hari diterjang oleh ombak, diombang-ambingkan di tengah laut untuk menyelamatkan Nuh. Dan Yesus diterjang oleh kemarahan Allah supaya bisa mendamaikan saya dan saudara, sehingga kita semuanya beroleh keselamatan. Sama halnya bahtera sebagai satu-satunya tempat yang aman dari dahsyatnya gelombang kematian. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi saudara, dia bukan salah satu, tapi dia satu-satunya. Artinya tidak ada jalan lain di dunia ini
yang membawa kita pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan betapa Dia beranugerah bagi kita di tengah segala peristiwa yang ada di dalam perjanjian lama yang saat ini kita belajar dari tokoh yang bernama Nuh. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara, mari kita menghayati satu pujian ini. Pujian ini berkata, hanya di dalam Kristus. Itu adalah harapan kita. Harapan kita itu bukan terletak pada diri kita sendiri, saudara. Harapan kita bukan terletak pada